Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sapaan Gembala. Bersama saya, Pendeta Nathanael Sigit Wirastanto. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar lagi kami akan sejenak merenungkan firman Tuhan. Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengimani dan mengamini firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membacakan satu bagian dari Alkitab dari Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pasti sudah sering, ya. Jadi bukan pertama kali kita semua membaca bacaan ini. Itu adalah bacaan ketika Tuhan Yesus baru saja bangkit dari antara orang mati dan para murid ketika itu sedang mencari ikan. Tetapi semalam-malaman mereka tidak mendapatkannya. Lalu Tuhan Yesus yang bangkit itu menyapa mereka dengan bertanya, "Apakah kalian punya ikan?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada." Dan Tuhan Yesus memberikan perintah, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan mendapatnya." Jadi ketika para murid itu sedang berada di dalam situasi putus asa, di dalam situasi yang sedih karena mereka semalaman tidak menangkap ikan atau tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan, Tuhan Yesus memberi perintah, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan dan engkau mendapatnya kembali." Dan firman Tuhan menjelaskan, mereka pun mendapat tangkapan yang luar biasa banyak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pernah nggak kita itu ketika membaca bacaan kita, tiba-tiba kita teringat akan sebuah peristiwa yang sama? Meskipun peristiwa ini ditulis di dalam Injil yang lain, bukan di dalam Injil Yohanes. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara langsung teringat ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Petrus dan kawan-kawannya. Ketika itu mereka juga mengatakan hal yang sama, "Semalam-malaman kami tidak mendapatkan ikan." Mereka juga mendapatkan atau merasakan kekecewaan atau kesedihan yang sama. Karena mereka semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Mereka mengalami keputusasaan yang sama. Mereka semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Dan Tuhan mengatakan, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Maka engkau akan mendapatkannya." Maknanya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika dulu pertama kali mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka itu ada di dalam persoalan yang sama. Ada di dalam kondisi yang sama. Mereka itu gelisah, mereka kecewa, mereka itu sedih karena semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Tapi di dalam pemanggilan yang pertama, maka Petrus mengatakan, "Semalaman kami tidak mendapatkan ikan, tapi karena engkau yang menyuruh, kami mau." Karena engkau yang menyuruh, karena engkau yang memberi perintah, maka kami mau. Dan mereka pun mendapatkan ikan.
Dan di dalam bacaan kita setelah Tuhan Yesus itu bangkit, ya, ketika Tuhan Yesus baru saja menjalani kesengsaraan lalu bangkit, para murid itu juga mengalami kegelisahan yang sama, mengalami kesedihan yang sama. Mereka semalaman tidak menangkap ikan dan Tuhan Yesus memberi perintah dengan perintah yang sama. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Maknanya bagi kita demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Barangkali kita pernah beberapa kali mengalami pergumulan yang sama. Barangkali kita itu pernah menghadapi kekecewaan yang sama, menghadapi kesedihan yang sama, menghadapi kesulitan yang sama. Kenapa kita kok bisa menghadapi kesulitan yang sama, persoalan yang sama, pergumulan yang sama? Itu artinya adalah supaya kita bisa melihat, jikalau dulu Tuhan sanggup melakukan hal besar, kalau dulu Tuhan sudah menolong kita dengan pergumulan yang sama, maka saat ini pun Tuhan juga sanggup melakukannya dengan cara yang sama. Ingat pergumulan dan kesedihan para murid. Mereka pernah mengalami kesedihan yang sama ketika mereka dipanggil pertama kali menjadi murid dan ketika Tuhan Yesus bangkit dalam peristiwa kebangkitan. Pergumulannya sama, belum mendapatkan ikan dan Tuhan menolong dengan cara yang sama. Dan ini bukan hanya berlaku di dalam Alkitab. Ini juga berlaku di dalam kehidupan kita keseharian sebagai orang percaya. Percayalah, jikalau kita suatu saat atau kali ini mungkin sedang menghadapi pergumulan yang sama, sedang menghadapi kesedihan yang sama, sedang menghadapi kegelisahan yang sama, dan dulu Tuhan juga pernah menolong kita, maka percayalah, saat ini pun Tuhan menolong kita dengan cara yang sama seperti dulu Dia sudah menolong kita. Maka jangan pernah kecutkan hati, jangan pernah kecilkan hati. Karena kuasa Tuhan itu tidak lekang oleh waktu. Selamat menjalani hidup, rayakanlah hidup bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.